Selamat siang semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, di mana itu ada item data point hull, 3D surface, transplant drawing, parametric with rational Bayesian, hidrostatik, dan analisis resisten. Sebelum lanjut dalam penjelasan yang lebih detail, perkenalkan, nama saya Beatrice Mesia Silutongan dengan NIM 210901224140092. Saya Sebastian Sigutom dengan NIM 21091221420110122. Saputri dengan NIM 2109012240112. Nah, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang materi dari data point hull dan 3D surface. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dari pengertian tentang materi ini. Yang pertama itu dari tujuannya dulu. Tujuan dari materi ini yang pertama itu untuk memahami konsep dari Bezier curve. Bezier curve. Yang kedua itu mengetahui cara Bezier digunakan dan untuk menghaluskan kurva. Yang ketiga itu memahami pengaruh wake pada rasional Bezier. Yang keempat itu menggunakan Bezier untuk pemodelan numerik lambung kapal. Eh, Sebelumnya, apa itu Bezier curve? Bezier curve adalah kurva parametrik yang digunakan untuk membuat kurva halus. Kurva ini dikendalikan oleh beberapa titik yang disebut control point. Jumlah kontrol poin menentukan derajat kurva. Semakin banyak kontrol poin, bentuk kurva semakin fleksibel. Selanjutnya itu ada parameter T. Bezier curve menggunakan parameter T dengan nilai antara 0 sampai 1. Dengan T dengan nilai T menentukan posisi titik kurva dari titik awal sampai titik akhir. Selanjutnya itu ada jenis Bezier curve, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada yang linear, yaitu dua titik garis lurus. Yang ketiga kuadratik, yaitu tiga titik satu lengkungan. Yang keempat itu kubik, empat titik bentuk lebih kompleks dan paling sering digunakan. Kurva tidak harus melalui semua kontrol poin, tapi arahnya dipengaruhi oleh titik-titik tersebut. Selanjutnya itu ada tentang Bezier surface. Untuk penjelasan Bezier surface dapat menjadi membentuk permukaan 3D. Pada Bezier surface digunakan dua parameter yaitu U dan V, sehingga cocok untuk pemodelan lambung kapal. Rasional Bezier adalah Bezier curve yang diberi bobot atau wake pada setiap control point. Semakin besar wake, semakin besar pula titik tersebut terhadap bentuk kurva. Dengan mengubah wake, bentuk kurva bisa menjadi lebih tajam atau lebih menonjol. Hal ini sangat berguna untuk memodelkan bagian kapal seperti bus bow. Dalam teknik perkapalan, Bezier digunakan untuk menghaluskan garis lambung, pemodelan hull secara numerik, pemodelan permukaan kapal di software seperti Maxsurf. Eh, itu adalah deskripsi singkat atau penjelasan singkat dari materi 3D point hull dan 3D surface. Selanjutnya kita akan mempraktekkan eh, mempraktekkan dari materi ini. Pertama-tama kita memiliki data atau model kapal yang ingin kita buat di software eh, di aplikasi MATLAB. Ini adalah model kapal kami. Nah, di MATLAB ini kita hanya perlu mencari control point dari titik-titik pada bentuk lambung ini dengan cara Windows, terus kita ke control point. Nah, control point yang ada di sini kita masukkan ke Excel. Nah, Excel ini berguna untuk dimasukkan ke aplikasi MATLAB. Setelah ini sudah dapat data dari Maxsurf dipindahkan ke Excel, Excel ini kita share, baru kita import nanti di Maxsurf. Nah, kita masuk ke Maxsurf. Nah, ini merupakan function yang digunakan untuk memproses 3D surface. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari function ini. Yang pertama itu ada namanya function XYZ. Function XYZ digunakan untuk mengambil koordinat control point dari objek. Koordinat tersebut terdiri dari X, Y, Z, di mana X sebagai arah memanjang kapal, Y sebagai lebar kapal, Z sebagai tinggi kapal. Selanjutnya ada yang namanya fungsi surface, yaitu seperti
surf X, Y, Z, dan surf X min Y, Z. Di mana fungsi ini digunakan untuk memvisualisasikan permukaan lambung kapal. Permukaan digambar pada saat sisi positif dan negatif sumbunya yang menghasilkan bentuk lambung yang simetris. Yang selanjutnya adalah fungsi rasional Bezier, di mana fungsi utama ini bertugas untuk membentuk rasional Bezier surface berdasarkan control point atau weight. Selanjutnya di sini ada penentuan derajat Bezier. Penentuan derajat Bezier. Derajat Bezier pada arah U dan V ditentukan dari jumlah control point. Nilai M dan N menyatakan derajat kurva pada masing-masing arah. Parameter U dan V, ini parameter U dan V, digunakan untuk mendefinisikan domain permukaan Bezier dengan nilai antara 0 sampai 1. Selanjutnya itu ada perhitungan polinomial Bernstein. Ini rumusnya. Ini digunakan sebagai fungsi pembobot matematis yang menentukan pengaruh setiap control point terhadap bentuk permukaan. Selanjutnya itu ada rasional Bezier surface, yaitu X base, Y base, dan Z base. Di mana koordinat permukaan dihitung dengan memasukkan weight atau berat ke dalam persamaan Bezier ke weight Bezier. Weight ini memungkinkan bentuk permukaan menjadi lebih fleksibel dibandingkan Bezier biasanya. Sedangkan 4i itu merupakan variasi dari weight. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh perubahan weight terhadap bentuk lambung kapal. Selanjutnya di sini ada subplot. Subplot, di mana subplot ini hasil dari setiap variasi weight yang ditampilkan dalam subplot sehingga perubahan bentuk permukaan dapat dibandingkan secara visual. Selanjutnya di sini ada hasil akhir, yaitu titel rasional Bezier surface, di mana setelah iterasi selesai ditampilkan bentuk akhir rasional Bezier surface yang halus, simetris, dan menyerupai bentuk lambung kapal. Setelah kita tulis code ini, fungsi ini ke dalam MATLAB, dan setelah diimport data dari kapal kita yang control point data kapal kita bisa langsung running. Langsung kita running. Nah, setelah running, keluarlah model atau figur kapal kita. Sementara kita sama bentuk kapal kita dengan sama lah ya bentuk kapalnya. Bentar ya, Mbak. Duh. Eh, nah, sama lah ya bentuknya. Kemudian lanjut di materi selanjutnya ada line span drawing. Untuk code-nya seperti ini. Untuk properties di sini ada menyimpan 50 titik untuk 24 kurva station yang berasal dari kapal kami. Kemudian ada dimasukkan constructor method di sini untuk mengubah data mentah menjadi kurva Bezier. Dan yang terdiri dari 7 metode utama untuk pemrosesan dan untuk visualisasi. Untuk eh, function yang pertama itu ada Bezier curve-nya, membuat kurva Bezier dari titik kontrol, dan kemudian ada cetak body plan untuk plot 2D body plan simetris. Kemudian ada luas station, itu untuk menghitung dan memvisualisasikan luas penampang. Kemudian lanjut ada Bezier Surf di sini, yaitu untuk membuat permukaan 3D Bezier. Kemudian lanjut ada surface di sini, itu untuk menampilkan permukaan 3D simetris. Dan di sini ada code terkait untuk mencetak hasilnya, cetak after dan after hole dan juga cetak for hole. Untuk
main scriptnya itu ada di sini. Untuk main scriptnya sendiri itu sangat penting untuk menjalankan proses desain lambung kapal secara lengkap dalam satu tampilan. Di sini ada dimasukkan nama filenya, file yang berisi terkait data kita, control point-nya, dan juga disesuaikan dengan sheet-nya dan juga selnya. Untuk yang di sini itu kita menampilkan 4 plot sekaligus dalam satu figur, yaitu ada body plan, cetak body plan, ada luas station, dan juga after dan forepole. Ketika kita running menghasilkan seperti ini. Ini ada body plan, ada cross section area, dan juga ada after hole dan forepole. Kemudian materi selanjutnya itu ada parametrik menggunakan rasional Bezier. Untuk code-nya itu ada seperti ini. Untuk struktur kelasnya sendiri itu terdiri dari properties dan konstruktor dan metode utama. Untuk property sendiri itu dimasukkan row, column, long, offset, hex, dan XYZ-nya untuk menyimpan data geometri dan titik kontrol. Untuk konstruktornya sendiri di sini ada parametrik data itu untuk menerima data metris, mengekstrak dimensi, dan membentuk ulang titik kontrol ke dalam grid 3D. Kemudian di sini ada beberapa metode utama. Yang pertama itu ada metode control point untuk mengembalikan titik kontrol dalam bentuk matrix grid untuk proses desain lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu ada function surface, yaitu untuk menampilkan permukaan 3D menggunakan surf dengan simetri terhadap sumbu min Y untuk menampilkan kedua sisi bentuk. Kenapa harus min Y? Karena agar sisi yang satunya itu ikut terbentuk dan tidak hanya satu sisi saja. Kemudian lanjut ada Bezier surface. Di sini untuk menghasilkan permukaan Bezier dengan menghitung basis polinomial dari titik kontrol. Kemudian untuk menggunakan parameter U dan V untuk mengevaluasi permukaan, mendukung kontrol derajat bebas. Kemudian ada rasional Bezier untuk mengembangkan metode Bezier menjadi bentuk rasional dengan parameter bobot, memungkinkan kontrol bentuk yang lebih fleksibel. Untuk main script-nya sendiri itu kita masukkan data control point kita, kemudian ada sheet-nya dan juga sesuaikan dengan sel yang kita punya. Dan saat kita run, ini hasil dari parametrik berbasis rasional Bezier. Oke, saya akan mempresentasikan hasil analisis desain lambung kapal yang dikembangkan menggunakan metode numerik berbasis Bezier surface dan rasional Bezier dalam lingkungan pemrograman MATLAB. Tujuan utama dari program ini ada dua. Yang pertama, menghitung nilai hidrostatik penuh seperti volume, CP, CB, CM, WSA, dan membuat visualisasi line span kapal. Lalu yang kedua, menghitung hambatan kapal atau resisten total dan daya kapal EHP, DHP, SHP menggunakan formula Hothrop pada draft tertentu. Sebelumnya saya akan share untuk codingan MATLAB. Kita copy terlebih dahulu, kita masukkan codingannya. Nah, setelah langkah pertama adalah membuat line spline kapal, secara numerik, line spline didapatkan dari permukaan lambung Bezier surface yang sudah kita hitung sebelumnya. Kami menggunakan fungsi dari MATLAB, yaitu contour. Jadi ini kita tadi sudah menghitung dari Bezier, dari sebuah kapal, baru kita mengkonturkan. Fungsi kontur digunakan untuk mencari garis-garis di mana salah satu koordinat permukaannya bernilai konstan, yaitu body plan, garis-garis penampang melintang, station didapatkan dengan mencari X-base yang konstan, baru ada waterline, di mana garis-garis syarat air didapatkan dengan mencari Z-base yang konstan, lalu ada bubble line, garis-garis penampang memanjang didapatkan dengan mencari Y-base yang konstan. Nah, ini adalah tahap penting untuk memastikan validitas dan bentuk dari geometris lambung kapal.
Untuk menghitung nilai hidrostatik, kita menggunakan area penampang melintang atau CSA di setiap stasiun. Proses numeriknya adalah sebagai berikut. Pertama, point offset. Menggunakan fungsi kontur lagi, kita mengekstrak data titik koordinat Y dan Z dari setiap garis penampang melintang. Lalu ada area section. Luas area penampang dihitung menggunakan metode trapezoidal, di mana kurva penampang Y versus Z diintegrasikan. Karena lambung simetris hasilnya dikalikan 2. Lalu selanjutnya ada volume. Ada volume. Setelah semua area penampang dihitung, volume displacement kapal didapatkan dengan mengintegrasikan kurva CSA terhadap panjang X. Integrasi ini juga menggunakan metode trapezoidal. Koefisien kapal seperti CB, CP, CM, dan volumen dihitung menggunakan formula standar setelah volume dan area maksimum penampang diketahui. Terakhir ada wet surface area atau WSA atau luas permukaan basah dihitung dengan 2 tahap integrasi numerik. Yang pertama dengan Hargreaves, keliling basah setiap penampang dihitung menggunakan teorema Pythagoras dan dijumlahkan. Lalu yang kedua adalah integrasi area atau nilai grid dari semua stasiun kemudian diintegrasikan terhadap panjang menggunakan metode trapezoidal dan hasilnya dikalikan 2 untuk mendapatkan WFSA total. Nah, dari hasil ini lalu kita akan merandu. Ini hasil dari hidrostatik yang didapatkan dari kelompok kami, di mana ada body plan, waterline, curve section, hydrostatic value, dan lambung kapal 3D. Bagian kedua berfokus pada perhitungan hambatan total dan daya kapal menggunakan formula Hothrop. Karena hambatan dihitung pada draft operasional, kita harus menghitung ulang semua properti di bawah draft tersebut. Ini adalah codingan dari awal dalam pembuatan 3D lens plan parametrik, lalu dilanjutkan dengan hidrostatik, baru kita akan menghitung bagian dari resisten suatu kapal. Karena hambatan dihitung pada draft operasional, kita harus menghitung ulang semua properti di bawah draft tersebut, seperti point offset draft, di mana fungsi ini memotong titik-titik kontur yang berada di bawah nilai draft yang ditentukan, memastikan bahwa analisis hanya mencakup bagian lambung yang terendam. Lalu ada calculate at draft, di mana berdasarkan potongan draft tersebut, kita menghitung kembali. Nah, setelah itu, kita memasukkan formula Hothrop seperti ada RF, RE, RAP, dan RW. Yang mana RF itu dihitung menggunakan koefisien gesek, lalu ada RR menggunakan form faktor K yang merupakan fungsi kompleks dari rasio geometri lambung, lalu ada RAPP diperkirakan sebagai persentase dari hambatan gesek, lalu ada RW dihitung berdasarkan bilangan Froude number dan menggunakan koefisien gelombang Hothrop yang disederhanakan. Selanjutnya kita memasukkan rumus dari EHP, DHP, SHP sendiri ke dalam codingan ini. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian main untuk mengsimulasikan hasil dari resisten. Nah, ini berupa hasil dari resisten kapal kami, di mana ada CSA pada draft 1 meter dan hydrostatic value di draft 1 meter, serta resisten versus speed, dan ada HAP, DHP, SHP versus speed. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.